Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye politik di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus menuai pro kontra di masyarakat. Untuk mengulasnya kami sudah bersama pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Toto Amin. Selamat sore Pak Toto Amin. Halo Pak Toto, bisa dengar suara saya? Pak Toto, boleh di unmute Pak? Sudah. Oh sudah, baik. Bisa terdengar ya suara saya David Silahoy Pak? Sudah, ya Mas David. Oke baik. Mas David. Ya Pak, bagaimana Anda menilai putusan MK yang menuai pro kontra ini Pak? Pertama gini, tentunya kita dalam event politik seperti pemilu ini kan sangat berharga ya sebenarnya buat pendidikan politik masyarakat. Nah, secara spesifik tentu kita harus menghormati para pemilih muda ya, pemilih pemula apalagi. Jadi artinya aturan ini sangat bagus untuk proses pendidikan politik buat anak-anak muda kita. Jadi saya sih menyambut baik ke kampanye di sekolah dan kampus. Saya kira ide yang bagus. Jadi jangan sampai kita alergi dengan aktivitas politik di sekolah. Saya ingat dulu zaman normalisasi kampus dianggap normal kalau tidak ada politik. Gitu. Tapi di sini justru kita melatih anak-anak muda kita untuk aktif dalam politik dan syukur-syukur bisa melek politik. Dan selanjutnya adalah kita membangun budaya diskusi, dialog yang beradab gitu ya, civilized discussion, sehingga ini akan memperkuat demokrasi kita ke depan. Iya, gitu, sejauh ini memang ada batasan tanpa atribut kampanye ya di lingkungan sekolah. Tapi apakah itu cukup begitu? Haruskah ada batasan-batasan lain? Batasan lain mungkin sebaiknya kesempatan itu diberikan kepada banyak kandidat gitu ya. Nah ini tidak masalah kalau pilpres gitu. Ini menjadi masalah ketika pileg karena kandidatnya banyak. Gitu. Nah saya ada ide misalnya untuk pileg di kampus itu atau di sekolah itu diadakan bazar, semacam bazar di mana stand-standnya itu adalah para caleg gitu, calon legislatif. Nah, tidak perlu pidato satu-satu, tapi di situ dipersilakan para caleg untuk menyampaikan ide-idenya gitu. Jadi untuk yang pilpres mungkin lebih sedikit sederhana, ada 3 perwakilan atau 3, 4, 2 perwakilan itu akan lebih mudah dan yang diperlukan memang idenya ya. Atau menurut saya yang berharga sekali itu sebenarnya bagaimana kita berdiskusi, berdialog tentang perbedaan kita secara beradab gitu. Jadi jangan sampai ke depan itu kita berbeda terus kita berantem gitu. Tapi kita berbeda bisa berdiskusi, bertukar pikiran, adu ide, adu gagasan. Nah itu yang sebenarnya penting untuk sekolah dan kampus kita. Baik, anggaplah ini mungkin pilpres dan pileknya bisa ada di situ dengan buka stand-stand begitu ya. Kemudian ada open mic begitu di situ. Tapi bagaimana kalau tanpa ada atribut kampanye lalu mengidentifikasi si calonnya ini seperti apa? Kan biasanya orang tetap akhirnya ada aja nih caranya kalau orang Indonesia kan begitu ya. Ada aja nih salahnya. Ya mungkin harus didefinisikan lagi atribut kampanye. Dan saya kira setiap sekolah atau kampus bisa mulai memikirkan cara agar mencegah akses negatif ya. Misalnya ada aturan-aturan yang misalnya diskusi tanya jawab tidak boleh misalnya menjelek-jelekan kandidat yang lain. Ini justru mendorong kampus untuk mulai berpikir gimana sih membuat forum politik diskusi yang produktif ya dan sangat kondusif sehingga kita belajar lah mulai sekarang itu ketika berbeda itu tidak harus beradu fisik gitu. Berbeda itu berbeda pikiran. Nah, dari situ kita akan mendapatkan manfaat ketika diskusi itu ternyata ada hasilnya ya gitu. Jadi harus ditunjukkan. Dan ini kan sebenarnya sudah menjadi tradisi para pendiri bangsa kita yang dulu bisa berantem atau berdiskusi ya di ruang sidang, tapi begitu keluar bisa makan bakso, bisa main badminton. Jadi
kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya bukan hal baru buat kita gitu. Tapi mungkin rejim-rejim sebelumnya yang represif membuat kita jadi agak alergi ketika berbeda. Baik, tapi memang perlu diingat nih Pak bahwa tahun 2019 saja suami dan istri bisa beda pendapat, bisa pisah rumah. Nah itu memang sangat berbahaya apalagi kalau di kampus ya. Takut begitu banyak orang-orangnya. Jadi ini harus ada aturan yang jelas begitu ya. Betul. Ya, perlu proses recovery, belajar dari ketika di sekolah atau di kampus, bisa belajar berdiskusi sesuatu yang berbeda. Berdiskusi dengan, menerima perbedaan. Karena kita menjelang Indonesia emas dan bonus demografi, saya kira kita perlu punya populasi yang dalam tanda kutip waras ya gitu, bisa berdiskusi dengan sopan dan beradab. Ya, baik, terima kasih Pak Toto Amin, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina. Sehat dan sukses selalu Pak. Amin, makasih.